Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kitab Bulughul Maram yang rutin kita lakukan setiap malam Sabtu di Masjid Gunung Saren ini, yang berkelanjutan dengan kajian kitab yang sama Rabu malam Kamis di Masjid Kepek Jimatan, disebabkan materi yang telah difotokopi habis. Kemudian kemarin sempat berhenti karena ada kegiatan daurah nasional di Masjid Agung Manunggal Bantul. Maka sampai kita menunggu edisi fotokopian yang selanjutnya, nanti bisa menghubungi Abu Ahmad atau Pak Udin juga sudah datang untuk pesan fotokopian edisi yang selanjutnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membaca satu dari sekian puluh poin yang dikaryakan oleh Al-Imam Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Artinya dari satu kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menggali puluhan kajian ilmiah. Nah, sebenarnya kitab ini dikaji secara rutin di Masjid Darul Hadits Al-Mansurah Klegen. Nah, tapi untuk mengisi malam hari ini kita ambil satu poin dari beberapa puluh poin yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Poin yang kita ambil malam hari ini adalah poin yang ke-28. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa minha fadilatut taqwa was sabri wa anna kulla khairin fid dunya wal akhirah famin atharihima. Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengajarkan untuk kita tentang buah dari ketakwaan dan kesabaran. Apa yang kita peroleh dari sikap takwa dan sikap sabar. Banyak ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk bertakwa. Banyak pula ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk selalu bersabar. Apa manfaatnya untuk kita? Nah, dalam poin ini Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan beberapa hal yang bisa diraih dan diperoleh oleh seorang hamba ketika dia selalu mengedepankan sikap takwa dan sabar. Yang paling terpenting, kata beliau rahimahullah, wa anna kulla khairin fid dunya wal akhirah famin atharihima. Semua bentuk kebaikan baik di dunia maupun di akhirat
sumbernya adalah takwa dan sabar. Artinya siapapun yang menginginkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat nanti, maka modalnya adalah takwa dan sabar. Sebaliknya seperti itu juga kita berpikir dan menyimpulkan, siapapun yang bertakwa dan siapapun yang bersabar pasti, dan itu tidak diragukan lagi, akan memperoleh kebaikan dunia maupun akhirat. Nah, kesimpulan ini itu diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kalau kita membaca kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dari awal sampai akhir, dan itu semua tercantum di dalam surat Yusuf, nah, dengan mudah kita akan mencerna poin yang diberikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, akhir perjalanan dan kisah Nabi Yusuf itu kan keindahan, kebahagiaan. Nah, padahal sebelumnya rintangan dan halangan itu begitu banyak dan sangat berat. Nah, tidak setiap orang yang mengalami ujian dan cobaan seperti yang dialami Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam lalu betul-betul bisa menghadapi dan melaluinya dengan sukses. Nah, kita ulang-ulang kembali cerita dan kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi apapun yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari itu ada di sana. Nah, silahkan sebut apa saja, semuanya tanpa terkecuali. Masalah apapun yang kita hadapi di dunia ini, itu semua ada dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Masalah dunia ataupun masalah yang terkait dengan akhirat kita, sekali lagi semua ada di dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi masalah kita yang datang silih berganti itu sebenarnya kan warnanya tidak jauh berbeda. Ya, masalahnya cuma itu saja. Cuman bentuknya saja yang berbeda. Hari ini begini, besok demikian. Tapi hakikatnya sama. Ketakwaan dan kesabaran kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai dari berpisah dengan orang yang kita cintai. Berpisah dalam arti dipisahkan, nah, tapi masih dalam satu kehidupan di dunia, atau dipisahkan dengan kematian. Orang yang kita cintai ada dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, hasad, iri dan dengki ada dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya. Godaan harta, godaan wanita, semua ada dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, penjara dunia, kelaparan, ya, penderitaan, semuanya ada dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kebohongan, kedustaan, nah, kesedihan, itu semua ada dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Segala sesuatu yang kita sebut masalah dan persoalan, problematika kehidupan, ada dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan ternyata tidak hanya sekedar menyebutkan problematika kehidupan, sekaligus solusi dan jalan keluarnya. Sikap seorang muslim, sikap seorang hamba ketika menghadapi problematika seperti itu harus bagaimana agar akhir indah kisah Nabi Yusuf bisa kita rasakan juga. Nah, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan wa anna aqibata ahlihima ahsanul awaqib. Beliau tegaskan sebagai awal mula dari keterangan beliau tentang poin di atas, sungguh, nah, akhir kisah orang yang bertakwa dan bersabar ahsanul awaqib, menjadi akhir kisah yang paling indah. Si A dan si B punya masalah yang sama. Si A menghadapi masalah itu dengan takwa sabar. Si B menyelesaikan masalahnya tidak mengindahkan unsur takwa dan unsur sabar. Si A dan si B sama-sama menyelesaikan masalah. Si A selesai masalahnya, si B juga masalahnya selesai. Tetapi kalau kita ukur manakah yang lebih indah, manakah yang lebih baik, akhir ceritanya tetap si A. Kenapa? Karena dia menyelesaikan masalah dengan unsur takwa dan unsur sabar.
unsur takwa dan unsur sabar. Nah, itu pasti menjadi kisah yang paling indah. Nah, kita ambil sebuah contoh sekarang. Kan begitu ya. Kita ambil sebuah contoh. Nah, saya punya tetangga tentara. Ini contoh ini. Saya punya tetangga seorang tentara. Nah, tentara ini dalam kapasitasnya sebagai seorang oknum, katakanlah begitu, itu sikapnya arogan, semena-mena, gaya, merasa dirinya paling superior, paling gagah, paling kuat, ingin selalu dihormati dan yang lainnya. Saya katakan oknum, iya kan? Saya katakan oknum. Sekarang antara saya dan tetangga saya, misal, ini kan masalah ya, konflik dengan tetangga, begitu, punya masalah dengan tetangga, ora penak, ono ganjelan dan yang lainnya. Saya dalam contoh ini menyelesaikan dengan takwa dan sabar. Dia arogan, saya tetap sabar. Ini saya contohnya saya terus ini ya, kan itu. Dengan sabar, dia berbuat jahat, tetap saya baikin. Dia orangnya arogan, tetap saya tegur, saya ucapkan salam. Dalam hal-hal tertentu, saya yang datang sowan, silaturahim. Saya punya sesuatu, saya bagikan sebagai hadiah. Dia sakit, saya jenguk. Anaknya sakit, saya jenguk. Orang tuanya sakit, saya jenguk. Itu kan mengedepankan sikap sabar dan takwa. Tetangga saya menyelesaikan masalah itu ternyata tidak mengindahkan unsur takwa dan sabar. Apa yang dia lakukan? Dilaporkan. Tetangganya yang oknum tadi, tetangga kami yang oknum tadi, itu dilaporkan kepada seorang temannya yang punya pangkat lebih tinggi. Dilaporkan, diwadulke, wah ono anggota oknum kok ngene. Siapa? Dianggapnya kan teman dekat. Tak panggil besok. Oknum tadi dipanggil di kantor, dimarah-marahin segala macam. Sejak hari itu si tetangga tadi, oknum tentara tadi, tidak lagi mengganggu tetangga saya. Tapi kenapa dia tidak mengganggu? Atas dasar apa tadi? Tekanan dari atasan, dimarah-marahin, dibentak-bentak. Tapi si A yang saya katakan saya tadi dalam contoh, si A tadi menyelesaikan masalah akhirnya dengan kebaikan-kebaikan tadi, sabar. Si oknum tadi tidak lagi bersikap arogan, tidak lagi sikap kasar kepada si A. Kepada yang lain mungkin masih bersikap arogan, tapi kepada si A tadi yang sifatnya demikian, nah, juga selesai masalahnya. Kira-kira akhir ceritanya lebih indah yang mana? Si A atau si B? Tetap si A ya. Karena itu nanti sikapnya terus berkelanjutan sampai anak cucunya insya Allah wongnya apik. Si jenenge Moh itu orangnya apik. Mbah Moh maksudnya. Kan itu. Si Moh itu Mbah Moh gitu. Karena kita gambarkan Mbah Moh masih muda ini. Kayak mesti apik, anak cucunya baik. Yang ini saya yakin oknum tadi masih menyimpan dendam. Wong kae mesti ini. Bisa difahami enggak contohnya ini? Kan itu. Sesama kita juga seperti itu. Kita punya masalah di antara kita, di internal kita. Podo ngajine bareng kelendahnya, bareng di serandaannya, bareng di cangaannya. Kita punya masalah, ketersinggungan, sakit hati. Mungkin teman kita bercanda, barangkali kawan kita humor, guyon, kan itu. Tapi mungkin kita yang kurang luas dadanya tidak bisa menerima itu sebagai guyonan. Yo nek guyon aja kaya ngono. Paham enggak maksudnya, Pak Amin? Itu disebabkan apa? Dada kita yang terlalu sempit. Kalau dada kita terlalu lebar, begitu lebar, mbok diomongin apa aja kayak ora mungkin serius. Kata-katanya itu tadi cuma bercanda. Enggak mungkin niat untuk menyakiti hati saya. Itu karena apa? Dadanya luas kan itu. Walaupun kita juga yakin kalau bercanda juga harus terukur kan begitu ya. Tapi contoh kasus sekarang, kawan kita bercanda, mencandai kita anggap itu keterlaluan. Yo nek guyon aja kaya ngono. Kan itu. Padahal yang lain masih bisa nerima. Itu sebabnya apa? Dada kita yang kurang lebar, si pelakunya pun terlalu kebablasan kan begitu ya.
Tapi contoh kasus lah kita anggap seperti itu. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Cara kita menyelesaikannya harus dengan unsur takwa, juga dengan unsur sabar, kan begitu ya. Kalau sudah bisa dipastikan itu ada masalah, maka pihak yang tadi dinyatakan sebagai terduga atau tersangka melakukan penyakitan hati, dia yang berbesar jiwa minta maaf, ya sudah, kan gitu. Sambil diambil sebagai patokan, berarti nek sama si A, nek guyon kudu hati-hati, kan gitu. Nek sama yang lain mungkin sepodo. Misalkan sama Mas Susanto gitu, mbok guyon maton sak karepe, enggak mungkin tersinggung kan itu misalkan. Tapi misalkan dengan si A si B, oh ya, kalau sama si A si B kudu lebih teratur lagi, lebih terukur, kan gitu ya. Kita sebagai pihak yang menjadi korban misalkan sakit hati, tersinggung dan segala macam, kita selesaikan dengan unsur takwa dan sabar. Artinya sudahlah, kan itu. Ketika kita sabar, insya Allah itu jadi pahala buat kita. Kita juga mengedepankan prasangka baik. Nggak mungkinlah dia sengaja dan sadar ingin menyakiti hati serta perasaan kita. Nah, itu tentunya jauh lebih baik, jauh lebih indah ceritanya dibandingkan menyelesaikan masalah tanpa mengindahkan unsur takwa dan sabar. Orang haji akhirnya, kan itu. Kenapa orang haji? Wah, aku nek ngaji kok ndak nek ketemu si A. Nek ketemu si A, perih hati ini. Sakit ya datara. Ya kenapa? Pembian aku tahu diomongin ini. Ya masalahnya selesai, tapi mengakibatkan dia nggak ngaji, nggak ngumpul lagi bareng dengan yang lainnya. Nah, itu hasilnya akan kurang indah. Yang jelas, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apapun masalah yang kita hadapi, kalau unsur takwa dan sabar itu yang dikedepankan, pasti berakhir dengan indah. Cerita nyata dan kisah nyata telah dialami oleh siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sekarang pernah membayangkan seberapakah jahatnya dan seberapakah menyakitkannya perbuatan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam? Lebih mending mana? Hatinya merasa sakit hati dan tersinggung karena temannya jelas bercanda dan kita yakin dia tidak mungkin punya keinginan dan sadar serta kesengajaan untuk menyakiti hati kita dengan kejahatan yang pernah dilakukan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Hasad, iri, dengki jelas. Begitu ya. Usia Nabi Yusuf waktu itu masih 9-10 tahun, kira-kira seperti itu. Dibuang ke dalam sumur. Dipisahkan dari orang tuanya, orang tua kandung mereka. Kenapa? Hasad, iri dan dengki kan? Kata mereka, nah, la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ini Yusuf sama adiknya kok lebih dicintai, lebih disayang sama bapak dibandingkan kita. Sudah hasad, iri dan dengki. Kan itu. Setelah itu dipisahkan pun dengan skenario yang keji sekali. Kan begitu ya, Pak. Besok kita mau angon wedhus ini. Agak jauh. Lah rencana kita mau ngajak Yusuf. Berilah kesempatan Yusuf main dolan sama kita. Bisa melaku-melaku, lihat pemandangan. Kami jaga dia. Bapak enggak usah khawatir. Bapaknya sudah merasa, karena beliau juga seorang nabi kan ya, sudah bisa membaca. Loh, jangan-jangan nanti kalau ada serigala atau binatang buas menerkam adikmu, piye? Ya enggak, kita jaga baik-baik. Itu sudah janji-janji palsu, itu jelas bohong kepada bapaknya. Diizinkan. Karena itu memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibawa, ternyata setelah jauh dari bapaknya, kamu ya dasar kamu. Dicaci maki, dijelek-jelekan. Setelah itu dibuang ke dalam sumur. Tapi sumurnya bukan sumur seperti kita di Indonesia. Sumur kita di Indonesia kalau dibuang langsung blebek, mati. Sumur di Timur Tengah itu dia macam-macam bentuknya. Yang pernah saya lihat itu sumurnya gini, dari paling bawah itu puluhan meter misalkan sampai 100 meter dalamnya. Itu dia motornya gini. Gitu. Jadi punya anak tangga yang pernah saya saksikan sendiri itu. Ada yang pernah saya saksikan di kampung-kampung pedalaman itu, ada yang modelnya lingkaran, ada yang modelnya kotak. Kalau kotak begini, yang bisa menjelaskan mungkin Mas Heru, Pak Dadang dan yang lainnya, para tukang-tukang kita ini, takaking. Takaking itu jamak taksir dari tukang. Takaking. Itu gini Pak Amin ya. Ini kotak gini,
Nanti turun satu tingkat tangga, gitu Pak Ali. Nanti turun lagi tangga, tapi muter tangganya. Seperti apa kalau di Indonesia itu? Nggak ada ya. Jadi mereka tak ada hujan karena air itu susah. Mereka buat kolam luas dalam untuk memudahkan, dibuat ngetrap. Jadi kalau airnya penuh, ngambil dari atas bisa. Airnya mulai turun satu trap. Turun lagi airnya, turun lagi satu trap, kan itu. Turun sampai dalam sekali. Itu yang pernah saya saksikan sendiri, kotak itu. Kan itu. Yang pernah saya saksikan juga lingkar apa itu apa namanya? Kayak sumur itu, tapi luas sekali gini. Saya pernah saksikan dalam banget. Ternyata dalam sekali. Ada perempuan-perempuan tapi pakai hijab itu, ngambil air pakai himar keledai itu. Jadi dinaikkan di jergen, nanti himarnya bawa 4 sampai 6 jergen, itu naik. Karena hewan yang paling kuat itu himar. Walaupun kemiringannya gini bisa itu, Pak Mujiran. Kuat itu. Orang manusia udah jatuh, ini himar enggak? Walaupun kecil kurus tapi kuat ini. Pondasi cakar keledai namanya. Bukan cakar ayam. Pondasinya cakar keledai. Ini. Sehingga di bagian bawah sumur itu terkadang ini kotak dasar sumur, begitu Pak Samsu ya. Dasar sumur, sini ada airnya, sini tempat kering daratan. Gitu, batu, tanah. Lah Nabi Yusuf alaihissalatu wasallam masukkan di situ, bukan diplungking masukkan sumur, bayangke orang mati ya, enggak, diturunkan itu. Setelah itu skenarionya, Simmons itu sambil nunggu. Kemudian ada kafilah dagang lewat. Rombongan onta berapa puluh berapa ratus itu lewat. Sumber mata air itu kan sudah jelas tempat-tempat panggonannya itu ya. Pas mereka mau ngambil, kok ono bocah. Diselamatkan. Siapa ini anak ini? Lah ini saudara-saudara Nabi Yusuf terus keluar dari persembunyiannya. Wah, ini nih budak yang lari nih. Budak milik kami lari melarikan diri. Udah, kalau mau beli aja. Tidak dianggap sebagai adik kandung, tapi diposisikan sebagai seorang budak hamba sahaya yang melarikan diri. Jahat gak ini? Enggak. Wes dipisah dari orang tuanya. Begitu ya. Dasarnya karena hasad, iri dan dengki. Kemudian tidak diaku sebagai adik kandung, bahkan dikatakan sebagai seorang budak. Paham gak skenarionya nih? Paham gak skenarionya? Nabi Yusuf diambil selamatkan. Mereka kan tanya, kamu siapa? Ini siapa ini? Saudara-saudara Nabi Yusuf keluar. Wah, ini yang dicari-cari nih. Kan itu. Ini nih budak milik kami nih, budak kami nih, lari nih. Dasar kamu ya. Kan itu. Mau beli gak? Akhirnya dijual dengan harga yang murah. Kan begitu. Padahal Nabi Yusuf kalau mau terus terang bisa gak? Bisa gak kira-kira? Bisa. Tapi karena itu sudah ketentuan dari Allah, Nabi Yusuf tidak melawan. Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau mau Nabi Yusuf mengatakan akan membela diri kan bisa kan ya? Pasti bisa membela diri. Enggak, saya ini anaknya itu. Ini mereka bohong. Kalau enggak percaya coba bawa saya ke sana. Tapi enggak. Nabi Yusuf menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas, sabar. Karena itu sudah ketentuan dari Allah, merupakan tafsir dari mimpi yang sudah pernah dilihatnya dalam tidur. Sudah pasrah. Sampai kemudian pisah 30 tahun dari orang tuanya itu. Sampai kemudian bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Nah di situ dimaafkan apa enggak sama Nabi Yusuf? Dimaafkan. Lah kalau dengan contoh kasus tadi, Pak Sinten lupa saya. Kok ngene. Pak Sinten? Pak Min. Ya sekarang kita berteman sehari-hari, meng diguyoni sithik lho. Kok langsung jotak. 3 hari 3 malam enggak mau bicara, memalingkan muka, melengos, nggak mau kumpul lagi. Cuma beberapa patah kata yang kita masih bisa berprasangka baik. Iki wonge guyon, orang mungkin serius, nggak mungkin dia punya niat untuk menyakiti hati saya. Kok sampai bertahun-tahun nggak mau bicara, nggak mau ngobrol? Ya Allah, lah ini kejahatan saudara-saudara Nabi Yusuf coba. 30 tahun dipisahkan dengan skenario jahat seperti tadi. Setelah ketemu, Nabi Yusuf memaafkan. Sama sekali nggak ada tuntutan. Kamu harus minta maaf di depan bapak kita. Nggak ada. Tanda tangan. Nggak ada kayak gitu. Kan itu. Kudu bayar semene, kudu bayar gini. Enggak.
betul-betul lepas, dimaafkan. Kan itu wallahu alam bisawab. Jadi yang kita cari memang akhirnya yang indah. Jadi ampun tersinggung ya kalau bercanda sama teman, kalau guyon sama teman, itu tandanya rencangnya panjenengan itu sudah betul-betul percaya sama panjenengan, sehingga dia tidak khawatir panjenengan itu tersinggung, kok malah dilebok ke hati, dipikir sampai dibawa ke rumah, ora iso turu, ora nyenyak lemangan, nggak bisa, nggak bisa enak makannya, nggak bisa nyenyak tidurnya, dipikir wah kok yo tega banget kok yo kan itu. Ning ngarepe wong akeh lho cerita sama bojone ini. Ya bojone melu-melu. Kaya tega ya mi ya. Lah piye to Mas? Kae lho ngomongi aku ngene. Apa? Oh bojone ya ngono lho. Ya nyambung akhire. Engko tak SMS. Ojo, ora iso. Aku tresno karo kowe Mas. Akhirnya ceritanya berkepanjangan. Bukannya hanya hujan yang berkepanjangan, cerita jeleknya pun bisa berkepanjangan. Sudahlah, tutup saja, dimaafkan. Ingat-ingat lagi, ternyata itu masih belum seberapa dengan cerita jahat yang pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf, oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Tapi itu pun berakhir dengan indah. Kenapa? Karena unsur takwa dan sabarnya dikedepankan. Nah, setelah bertemu, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, apa dasarnya beliau mengatakan seperti itu? Liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qad mannallahu 'alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dasarnya adalah firman Allah tentang ucapan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Setelah pulang pergi sampai 5 kali atau 7 kali Nabi Yusuf jadi menteri, koordinator kemakmuran rakyat, setingkat dengan Perdana Menteri, ngurusi pertanian, perladangan, perikanan, perlautan, peternakan, pokoknya kaitannya dengan kemakmuran rakyat itu beliau pegang, jadi orang paling tertinggi. Kemudian di negeri Syam, Mesir dan sekitarnya paceklik, ya, 7 tahun berturut-turut tidak ada tanaman yang bisa tidak ada tanaman yang bisa hidup, tidak ada pohon yang bisa ditanam, mati gersang 7 tahun berturut-turut loh. Sehingga kan perlu pembagian sembako itu. Setelah 7 tahun sebelumnya musim subur. Lah ini saudara-saudara Nabi Yusuf berangkat ke Mesir. Jauh loh, perjalanan berbulan itu. Bukan hanya 1 minggu 2 minggu perjalanan darat, panas lagi. Kesana kata Nabi Yusuf, oh nggak bisa. Kalian harus bawa lengkap saudara-saudara kalian. Punya berapa saudara? Masih ada yang paling kecil tertinggal enggak? Yang paling kecil juga harus bawa. Pulang lagi. Minta izin bapaknya agar Bunyamin dibawa pergi. Ya, berangkat lagi. Sampai di sana Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam buat rencana agar Bunyamin, adanya yang paling bungsu, tetap tinggal. Seolah-olah diposisikan Bunyamin mencuri alat takar gandum itu, dimasukkan di kendaraan unta milik Bunyamin. Wah, kamu nyuri ya? Berarti harus tetap tinggal di sini. Mereka nggak dapat jatah, pulang lagi. Setelah pulang berangkat lagi. Sudah berapa kali itu? Penanya ini berapa ini? Berangkat pertama 1 ya, 1P. Pulang 2P. Berangkat lagi sama adiknya 3P. Pulang lagi nemui bapaknya 4P, yang lapor kalau adiknya mencuri. Berangkat lagi yang kelima 5P. Ya kan? 5P. 5P di situ baru Nabi Yusuf mengaku, saya saudara kalian loh, Bunyamin juga saudara kita. Baru pulang lagi. Berapa ini? 6P untuk jemput orang tuanya. Kemudian berangkat lagi 7P. Kalau 1P 2 bulan, berarti pulang pergi berapa lama itu? Wah, jauh ini. Kalau 1P 2 bulan, pulang pergi, coba bayangkan sabarnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Padahal mau ketemu bapaknya loh. Mau ketemu bapaknya. Seandainya Nabi Yusuf mau, ketika menjabat menteri koordinator kemakmuran rakyat, terus mengadakan kunjungan ke kampung halamannya, ketemu bapaknya, bisa gak? Bisa. Bisa sekali. Tapi beliau nunggu lama sekali. 30 tahun. Hitungan kasarnya begini. 7 tahun sampai 10 tahun ikut pembesar Al-Aziz.
7 sampai 10 tahun di dalam penjara. Iya kan? 7 tahun musim subur, 7 tahun musim kemarau. Itu sudah berapa berarti? 7. Rata-rata 7 tahun kata Imam As-Sa'di dalam kitab ini. Berarti 28 tahun. Plus pulang perginya tadi kurang lebih 1 tahun, 2 tahun. 30 tahun itu kurang lebihnya. Seandainya Nabi Yusuf mau sejak pertama kali jadi menteri, tahun keberapa? Tahun keberapa? Setelah perpisahan. Tahun ke-14. 7 tahun di rumahnya Al-Aziz, 7 tahun di penjara kan 14. Keluar dari penjara kan langsung jadi Menteri Koordinator Kemakmuran Rakyat. Ketika beliau pada tahun ke-14 atau tahun ke-15 jadi Menteri Koordinator Kemakmuran Rakyat, mestinya kan beliau mampu nggak pulang ke kampung halaman jemput orang tuanya? Mampu. Tapi beliau menunggu sampai 14 tahun kemudian. Menunggu 7 tahun musim subur, 7 tahun musim kemarau, plus pulang perginya 7 kali tadi. Kenapa? Agar pertemuannya itu terasa lebih nikmat. Kangennya lebih enak mana? Pak Ali, Pak Sarjo lebih enak mana ini kangennya ini? Pak Derusman, Pak Dirjo, lebih nikmat mana? Lebih bisa nangis bahagia mana? Baru pisah 5 tahun ketemu atau 30 tahun nggak ketemu? Yang bisa merasakan kayak gini Pak Derusman biasanya. Karena kan sering pergi Freeport Jawa kayak gitu. Jadi kangennya terlalu sering Pak De. Paling lama dulu berapa tahun meninggalkan keluarga Pak De? Oh, setahun. Cukup lama itu ya? Itu lebih terasa nikmatnya. Subhanallah, sabarnya kan luar biasa ya. Jadi kalau misalkan kita mengharapkan sesuatu yang baik, mulai dari harta, istri, ya kan? Ini yang masih bujang maksudnya. Berharap punya harta, berharap punya istri, berharap punya anak, berharap punya ilmu, berharap punya apa saja. Tapi kok rasanya kok lama nggak dapat, berprasangkalah baik. Allah Subhanahu Wa Taala mengatur itu memang lebih lama, biar pas dapatnya, gitu loh, gitu Mas Marno. Mana Mas Marno? Gitu Mas Danis? Dia terasa lebih maknyes kan itu. Urepe sengsara terus kan itu ya. Wow, utang sana utang sini tutup, utang sana utang sini tutup, enggak usah iki gagal. Akhirnya pas Allah berikan kelapangan rezeki, nikmatnya luar biasa. Gitu Mas Heru? Nggih. Mas Muji termasuk Mas Marno juga Mas Muji ini. Sampai usia berapa menunggu Mas Muji? 33. Oh, 33. Masih kalah sama Mas Marno. Mas Marno 35 itu. Karena nikmatnya maknyes gitu. Itu subhanallah. Artinya masih banyak hamba yang lebih sulit dan lebih rumit problemnya atau ujiannya dibandingkan kita. Itu luar biasa. Nah, setelah ketemu cerita-cerita segitu, saudara-saudara Nabi Yusuf baru sadar. Tapi sudah dapat isyarat dari bapak mereka. Kata mereka, "A'innaka la anta Yusuf." Jangan-jangan kamu ini Yusuf ya? Kata Nabi Yusuf, "Ana Yusuf wa hada akhi." Betul, sayalah Yusuf yang kalian perlakukan seperti itu. Kan itu. Ini saudaraku, Bunyamin. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, "Qad mannallahu alaina." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat untuk kita semua. Sesungguhnya siapa yang mau bertakwa, siapa yang mau bersabar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Al-Imam As-Sa'di mengatakan boleh seorang hamba menceritakan tentang dirinya sendiri, kenikmatan yang dirasakan, walaupun seakan-akan bentuknya memuji diri sendiri. Di sini Nabi Yusuf kan mengatakan, sungguh orang yang bertakwa dan yang bersabar. Maksudnya siapa? Nabi Yusuf sendiri kan ya? Siapa yang bertakwa, siapa yang bersabar, dia akan pasti bahagia. Jadi misalkan begini, contoh Mas Marno atau Mas Danis atau Mas Muji yang menikahnya agak telat sedikit, kan itu ya. Nggak apa-apa kita jadikan contoh ya, kan itu. Umur 35, umur 33, alhamdulillah bisa menikah. Dapat pasangan yang mudah-mudahan istri soleha semua. Gitu Mas Muji ya, Mas Marno dan Mas Danis. Kemudian ternyata punya teman, kan itu. Punya teman umur 28, 29, 30, katakan marhaban, belum nikah juga. Ora apa-apa, ora mungkin tersinggung ya marhabane. Kanca raket kok.
Stop Mas Marhaban ya. Oh, sampai gini ya Mas. Sekarang Mas Marno cerita sama Marhaban, Ban, kan itu. Pokoknya Ban, yakin Ban, jodoh itu nggak akan mungkin kemana-mana. Diusahakan sana sini, tekan Bandung Ban. Misalkan Mas Marno, tekan Bandung tak goleki ya ora nemu Ban. Tekan ngendi-ngendi kerja ora nemu Ban. Bali wis pokoknya kono gagal iki gagal. Masyaallah Ban, meng entuk sentul tok ini lho Ban. Luwih enom meneh Ban kan gitu. Terus yang tim suksesnya Ustadz meneh kan gitu misalkan. Pokoknya Ban, siapa yang mau bertakwa, siapa yang mau bersabar akan bahagia. Seperti itu boleh enggak cerita? Boleh. Jadi bukan membahasakan kaya aku Ban, bertakwa karo sabar kan. Jadi konteksnya bukan saya ya. Nabi Yusuf saja seorang nabi bukan mengatakan barang saya yang bertakwa, saya yang bersabar pasti begini enggak, tapi barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang bersabar dia akan bahagia. Begitu Mas Marno ya. Itu. Atau contoh yang lain misalkan seorang pedagang di antara kita sukses. Terus duwe kanca dagang gagal, dagang rugi. Terus dikasih nasihat, "Mas, aku mbiyen Mas," kan gitu. Nek tak hitung-hitung gagal wis ping 37 kan gitu ya misalnya. Saking berkesannya itu dihitung. Aku wis dodolan buah rugi. Dodolan ikan hias rugi. Dodolan martabak mini rugi. Dodolan keset rugi, ceritake kabeh. Dodolan pulsa rugi terus sampai akhirnya aku dodolan wedhus kan gitu. Mas Muji misalkan ya kan. Muji wedhus kan itu. Dodolan ini Masya Allah sukses. Pokoknya Mas, siapa saja yang mau bertakwa, siapa saja yang mau bersabar, pasti sukses. Boleh nggak mengatakan seperti itu? Boleh, karena dia menisbatkan takwa dan sabar itu kepada seseorang, bukan nek kowe niru aku, sing takwa karo sabar koyo ngene. Itu yang tidak boleh, karena mentazkiyah merekomendasi diri sendiri, tapi menceritakan pengalaman pribadi. Kemudian dikaitkan barang siapa bertakwa dan bersabar, dia pasti akan sukses boleh. Dalilnya apa? Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ketika konteksnya seperti itu, maka termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan untukmu, maka ceritakanlah. Boleh. Tapi ingat, jangan niru aku sing takwa iki lho. Niru aku sing sabar iki lho. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita ceritakan pengalaman pribadi, kemudian di akhir cerita kita katakan pokoknya siapa saja yang bertakwa dan sabar pasti akan sukses dunia akhirat, itu boleh. Begitu nggih. Cuma masalahnya sekarang sudah azan belum? Sampun Bapak mau? Hampir. Sebagai penutup yang jadi pembahasan sekarang, rata-rata, mudah-mudahan panjenengan tidak termasuk, rata-rata kita itu menganggap masalah itu kalau kaitannya dengan dunia. Nek duwite entek kuwi masalah, nek utange akeh kuwi masalah, nek ribut karo bojo kuwi masalah, ora duwe gawean kuwi masalah. Jadi masalah kita cuma urusannya dunia saja. Tapi aku ra iso maca Quran bukan masalah. Betul enggak? Ora iso bahasa Arab bukan masalah. Ora iso salat wengi bukan masalah. Tidak zikir pagi, tidak zikir sore bukan masalah. Jadi masalah kita cuma dunia. Kita tidak pernah mempermasalahkan akhirat. Kan itu. Duwe masalah Mas, duwe. Masalah ya apa? Wah, utangku urung lunas-lunas iki kan gitu. Enggak pernah di antara kita. Wallahu alam loh ya. Jarang di antara kita ada, Mas punya masalah Mas. Oh, iya, masalah apa? Aku kok ora iso bahasa Arab ya. Tapi kalau setelah ini saya tanya pasti jawabannya ada kayak gitu. Wis tak bocorke masalahnya. Kalau sebelumnya kita sedarkan kertas kosong, tidak perlu menulis nama, tidak perlu menulis alamat dan nomor HP, sebutkan masalah Anda yang paling berat sekarang, kabeh mesti dunia urusannya. Ini bukan prasangka buruk, tapi kenyataan. Kalau sekarang saya sebarkan kertas kosong, jawabannya macam-macam sekarang. Ono saya nulis
sudah bertahun-tahun belajar bahasa Arab nggak bisa, ini masalah kan itu menutupi masalah namanya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah buat kita, sehingga yang kita persoalkan, yang kita permasalahkan itu bukan cuma urusan dunia kita saja. Urusan dunia kan sebenarnya cuma apa? Uang, pekerjaan, perempuan, dalam ini istri atau calon istri atau mau nikah lagi, kan itu ya. Terus apa lagi? Konflik dengan orang tua, tetangga dan teman. Selain ini masalahnya apa coba? Pak Samsu mau menambahkan masalah selain 4 ini? Harta, pekerjaan, kemudian perempuan itu calon istri dan mau istri lagi, yang kedua, ketiga dan keempat. Dengan konflik itu ya dengan orang tua, tetangga, teman kerja. Kira-kira selain 4 ini dunia kita masalahnya apa? Anak 5. Penyakit, sakit 6. Sedikit kan masalah dunia ternyata ya. Jadi kalau punya masalah, Mas kok nduwe masalah aku akeh. Ujung-ujungnya itu aja kan gitu ya. Tapi semoga menjadi koreksi dan introspeksi kita saat kita tidak bisa beribadah atau tidak maksimal beribadah, itu pun kita masukkan dalam daftar masalah. Jadi kalau kita punya menyusun daftar masalahnya ya selain itu tadi uang, harta, utang dan yang lainnya itu, kita juga masukkan masalah kita kenapa maca Quran urung lancar, bahasa Arab yo ora iso kan itu ya. Salat wengi kok yo iso nang Ramadan tok misalkan. Sedekah kok yo abot itu misalkan. Salat sunnah juga susah. Itu kita juga masukkan dalam daftar masalah. Punya masalah hari ini? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.